saya kira Yusuf Qaradawi sendiri pun sebagai pemikir dan ulama yang sampai sekarang banyak disanjung gitu kan, itu meramalkan bahwasanya kebangkitan Islam itu ada di Asia Tenggara. Oh justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Mukhlis Rahmanto. Ya. Seorang Azharite, Ya. Azhari. Mas Mukhlis, ini kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya mendapat kiriman artikel gitu. Judul artikelnya itu Orang-orang Muhammadiyah di Mesir, dan itu ternyata ditulis oleh Mas Mukhlis Rahmanto di Suara Muhammadiyah ya. Itu menurut saya kok menarik itu nanti untuk dibincangkan bagaimana kiprah orang Muhammadiyah di Mesir itu. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, Mas Mukhlis sendiri adalah aktivis Muhammadiyah yang juga pernah belajar di Mesir gitu, Mas Mukhlis ya. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan gimana, kenapa yang dipilih itu Mesir, terus kemudian ke sana itu melalui jalur beasiswa atau pribadi atau gimana gitu? Oke, terima kasih ini atas undangannya di Wonder Home TV. Ya, gitu ya. Jadi ceritanya memang sangat panjang Mas ya. Itu dimulai sejak saya masuk pesantren di Mu'alimin. Oh, Mu'alimin ya, di Mu'alimin Jogja sini. Dan ketika masuk kelas 1 Sanawiyah itu saya melihat ada beberapa alumni Mu'alimin yang sudah selesai belajar di Timur Tengah. Ya. Dan kemudian saya melihat kok hebat gitu ya kalau udah belajar di Timur Tengah gitu ya. Nah, gambarannya dulu kan kalau Timur Tengah itu ada Mekah, Madinah ya. Betul. Tempat lahirnya Nabi, tempat lahiran Islam gitu kan. Nah, akhirnya sejak itu saya pokoknya bercita-cita ingin sekolah dan kuliah di luar negeri gitu. Dan nggak tahu nasib ya, kok itu bisa dikabulkan gitu ya. Ya mungkin karena kalau kita berani bermimpi itu insya Allah takdirnya itu akan mengikuti mimpi itu. Jalannya gitu ya. akan ditunjukkan. Ditunjukkan itu. Maka pada tahun 2003 akhir setelah saya lulus, saya dikoordinasi oleh kak kelas yang sudah di Mesir untuk didaftarkan di sana. Jadi saya pakai jalur terjun bebas istilahnya itu. Istilahnya terjun berangkat bebas sendiri dan kemudian setelah setahun di sana saya tinggal di apartemen biasa, kemudian kuliah, kita kemudian apply beasiswa dari Al-Azhar, kita dapat beasiswa, kemudian saya pindah ke asrama mahasiswa asing bersama 3 tahun sampai selesai, dan dari pengalaman 4 tahun di sana itu paling tidak ada banyak hal yang menarik, terutama cara pandang ya. Cara pandang saya ketika di sana saya menemukan banyak sekali teman-teman ya sama Muslim dari berbagai latar belakang, tidak hanya teman-teman satu Indonesia, tapi juga dari Asia Tengah, dari Prancis, macam-macam gitu. Dan itu membuka ya pengalaman, oh ternyata Islam itu sangat luas ya. Ya. Cara pandang yang sebelumnya bagaimana menjadi bagaimana? Apa itu namanya? Sederhananya setelah di Mesir itu. Selama ini saya di pesantren Islam 6 tahun itu kan latar belakangnya Muhammadiyah banget gitu ya. Muhammadiyah sentris gitu ya. Gurunya, santrinya semuanya punya background Muhammadiyah. Nah, ketika di sana saya ketemu dengan teman saya orang Indonesia. Kemudian jadi kawan dekat, itu latar belakangnya NU. Nahdliyin. Dan saya menjadi teman akrab hampir sampai akhir itu. Ketika di asrama pun itu saya satu kamar gitu kan. Oh iya. Nah,
Dan di situ saya merasa, siapa namanya itu? Ada teman saya namanya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Itu alumni TPS Kudus. Oke, dari Kudus. Dari Kudus. Itu kemudian merubah cara pandang saya dalam konteks Islam Indonesia gitu ya. Ternyata ada yang lain ya, dan yang lain itu ternyata tidak beda-beda banget gitu kan. Itu cara pandangnya. Nah, selain itu ketika saya ketemu dengan teman-teman satu kelas di kuliah, terutama saya punya teman dekat dari Xinjiang ya, Asia Tengah. Xinjiang Cina ya. Nah, itu saya sangat dekat sekali. Juga ada dari Nigeria. Nah, itu mereka bercerita kadang kalau kita selepas kuliah kita makan bersama gitu-gitu. Nah, mereka cerita pengalaman hidup mereka di negara masing-masing. Itu menjadi apa ya, warna tersendiri dalam membuka cakrawala gitu ya. Dan yang paling khusus memang Mesir sendiri ya, itu ternyata tidak seperti yang saya harapkan gitu ketika di sana gitu ya. Harapannya kayak gimana? Ya, bayangannya kan yang namanya Timur Tengah ya, itu Islamnya sangat kental, sangat religius sekali. Oh, ternyata memang berkebalikan dengan harapan saya gitu. Dan memang karena wajar, karena kalau kita baca sejarah ya, Mesir itu kan di sana ada Fir'aun gitu kan, ada juga Nabi Musa gitu. Berarti sampai sekarang keturunannya Fir'aun pun ada, keturunannya Nabi Musa pun ada gitu kan. Itu dari peradaban yang sudah dari zaman Abraham. Fir'aun itu akhirnya apa? Kan punya keturunan sampai sekarang ya. Yang mewakili dimensi misalnya kefir'aunannya dan Musanya itu, sehingga ternyata itu jauh dari pandangan atau gambaran awal saya ketika. Tapi terus kemudian nggak kecewa, terus kemudian mencari negara lain yang sesuai dengan harapan gitu. Tidak ya. Akhirnya ya tetap kita harus menjalani gitu ya. Dan lama-kelamaan enjoy juga gitu ya. Enjoy juga, terutama ketika semangat keilmuan itu di Mesir itu sangat tinggi. Hampir hampir seminggu ya kita dapat kabar ada buku baru yang terbit gitu ya. Ada buku yang baru terbit, kemudian diskusi dan macam segala itu ya, banyak sekali. Itu semangat keilmuan itu berkembang di kalangan ilmuwan Mesirnya sendiri atau juga di lingkungan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana? Ya, secara umum diskusi tentang keislaman dan macam-macam di Mesir itu sangat kuat ya, sehingga itu berpengaruh pada lingkungan akademik mahasiswa Indonesia yang memang saat itu sistem Azhar tidak terlalu ketat ya, dan mungkin bisa jadi sangat tradisional sekali gitu, seperti di pesantren gitu ya. Tidak seperti kuliah di Indonesia gitu ya. Tidak ketat dalam pengertian administrasi perkuliahannya. Ya, betul, tidak harus ada absen dan lain sebagainya. Boleh tidak masuk kuliah gitu kan, tidak ada kontrol di situ. Maka kemudian teman-teman Indonesia ini membuat komunitas ya, semacam kelompok diskusi dan lain sebagainya. Mereka kadang menghadirkan tokoh-tokoh atau ulama Mesir gitu ya. Dan mau ulama Mesir datang ke komunitas mereka. Diskusi. Senang. Mulai dari yang mewakili sayap kanan sampai sayap kiri itu diundang semua itu. Dan masa-masa saya itu memang sangat kuat sekali budaya itu. Apalagi Indonesia habis reformasi itu ya. Iya, zaman-zaman reformasi ya, banyak di Indonesia orang-orang Islam itu mencari referensi pemikiran keluar kan untuk mengisi jeda setelah reformasi itu kan. Nah, itu mulai dari yang paling kan ada Muhammad Imaroh gitu kan, Yusuf Qaradawi, ya, kemudian ada yang Kiri Hasan Hanafi ya, dan lain sebagainya itu sering diundang di komunitas mahasiswa Indonesia. Pada saat itu Yusuf Qaradawi masih di Mesir. Masih diperbolehkan. Ya, masih boleh beberapa kali bolak-balik gitu ya. Nah itu
selain menghadirkan, kita juga sering kalau istilahnya kita diskusi, membuat makalah, kemudian tentang tema-tema tertentu, kemudian kita diskusikan. Nah, di situ paling tidak pengalaman saya menutupi kekurangan yang selama ini ada disematkan pada alumni Timur Tengah, itu nggak bisa nulis dan macam-macam gitu ya. Gitu ya. Ada stereotype bahwa lulusan Timur Tengah itu tradisi nulisnya kurang. Tradisi nulisnya kurang, terus nggak bisa nulis makalah dan lain sebagainya, hanya bisa ceramah gitu mungkin ya. Maka kekurangan yang tidak perlu di Al-Azhar, kita diminta menulis artikel Al-Azhar, pengalaman saya pribadi dapat dari situ. Diasah di kelompok-kelompok studi tadi itu ya. Oke. Kalau Mas Mukhlis sendiri itu ngambil jurusan apa sih di sana? Ya, sejak awal saya memang tertarik dengan hadis. Oh, di bidang hadis. Dan itu terinspirasi dari guru saya di Muallimin yang kebanyakan guru saya di Muallim itu alumni Bangil persis gitu ya. Persatuan Islam Bangil itu, sehingga nuansa hadisnya itu sangat kuat mempengaruhi, sehingga ketika di Al-Azhar saya pengen ngambil jurusan itu gitu. Kendala yang di awal-awal yang Mas Mukhlis alami untuk bisa menyesuaikan diri dengan ritme perkuliahan di sana itu apa? Ya, bahasa kah? Kalau bahasa jelas ya. Okay. Karena kebanyakan dosen itu hanya beberapa yang mereka mau berbicara bahasa secara resmi atau fushah itu. Oh gitu. Iya, jadi mau tidak mau saya harus dalam perkuliahan pun juga. Dalam perkuliahan pun gitu. Hanya ada beberapa dosen yang mau berbicara dengan bahasa Arab resmi yang kita belajar di pesantren kan. Jadi mau tidak mau ketika saya awal kedatangan saya itu harus mencari trik tersendiri gitu. Mulai saya harus beli televisi kecil kan, sehingga saya biasakan nonton acara-acara TV untuk membiasakan diri dengan dialek Mesirnya. Dialek Mesirnya saya beli koran gitu kan, coba baca, sehingga kita paling tidak bisa mendapatkan banyak kosakata gitu ya. Nah itu pengalaman tersendiri gitu ya. Sampai ya kalau biasa kita, karena saya setahun itu persis memang kumpulnya sama orang Indonesia gitu ya. Karena kita belum dapat beasiswa. Beasiswa itu saya baru tahun kedua sampai tahun terakhir. Nah dari situ kemudian saya bisa pindah asrama mahasiswa asing namanya BUUS itu. Nah di situ paling tidak kita tiap hari berinteraksi dengan orang-orang asing yang memang berbicara dengan bahasa Arab dengan dialek sana juga. Dan para pegawai di BUUS itu yang orang Mesir. Dialeknya dialek Amiyah atau Arab lokal gitu ya, lokal Mesir gitu. Nah, di situ baru kita dapat ya, dan baru tahun kedua itu saya baru bisa ngikuti kuliah dengan baik gitu ya. Paling tidak nyambung gitu, bisa memahami dan inilah gitu, sampai ngikutin. Ya kita ikut banyak kajian talaki atau ngaji di Masjid Al-Azhar tadi. Kalau talaki itu bukan program kuliah. Talaki itu itu semacam sukarela saja gitu. Pembelajaran yang diadakan oleh Al-Azhar secara informal gitu. Secara informal. Ya, jadi biasanya sangat terkait dengan tema-tema tertentu, dengan buku-buku tertentu, ya usul fikih, ya hadis dan lain sebagainya itu. Tapi yang mengampu juga dosen-dosen Azhar. Kebanyakan dosen Al-Azhar maupun mereka yang bukan dosen Al-Azhar. Tapi diselenggarakan di Masjid Al-Azhar. Nah, ya itu saya membayangkan ini generasi baru Muhammadiyah yang ke Mesir, dan Mas Mukhlis menulis artikel yang tadi itu sangat menarik tentang orang-orang Muhammadiyah di Mesir. Ternyata bukan hanya hari-hari ini saja punya koneksi, punya network dengan Mesir. Sedari dulu ternyata juga sudah ada orang-orang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berinteraksi, belajar atau punya saling mempengaruhi secara pemikiran gitu dengan orang-orang Mesir. Coba ceritakan Mas Mukhlis, bagaimana jaringan dengan Mesir ini bermula? Ya, sebetulnya ada banyak
teori ya terkait dengan itu ya. Tapi saya ingin menuliskan di artikel itu secara agak populer gitu aja ya. Ya, secara umum memang Muhammadiyah itu punya keterikatan ideologis dengan para pembaharu Islam di Mesir. Mulai dari Syekh Muhammad Abduh, Jamalun Afghani hingga Rashid Ridho gitu ya. Termasuk pembaharu politik Islam gitu ya. Di wilayah politik pun juga. Iya, lewat kubu sayap Ikhwanul Muslimin itu. Nah, dari situlah saya tertarik untuk menuliskan artikel itu. Dimulai dari cerita yang ditulis oleh Deliar Nur di bukunya yang klasik tentang gerakan modern Islam di Indonesia itu, ketika suatu hari Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Jakarta, ada yang meriwayatkan dari Ambarawa gitu ya, karena Al-Irsyad juga ada di Salatiga kan. Setelah pulang dari Jakarta atau Ambarawa itu naik kereta api sambil baca kitab tafsir, buku tafsir. Ya, ternyata buku tafsir yang dibaca itu adalah tafsir Al-Manar punya Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Nah, kebetulan di depan Kiai Ahmad Dahlan itu ada pemimpin Al-Irsyad saat itu, Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati. Ya, nah, kebetulan satu kereta sama Kiai Dahlan. Gerbong kereta gitu ya. Berhadapan-hadapan, kemudian diheran kok ada pribumi yang membaca satu kitab yang ini dianggap bisa jadi terlarang gitu ya oleh penjajah Belanda ataupun beberapa kelompok Islam di Indonesia, karena itu dianggap merombak tatanan cara pandang terhadap Islam, yaitu tafsir Al-Manar itu sendiri. Soalnya ada konten pembaharuannya, ya, reformasinya, ada konten pembaharuannya kuat sekali di situ. Kuat sekali, maka dari situlah Ahmad Surkati berkenal dengan Ahmad Dahlan, dan Ahmad Surkati menjadi mentor dari Ahmad Dahlan itu sendiri. Dimentori oleh dimentori Kiai Ahmad Dahlan. Kalau Ahmad Surkati kan Arab ya, artinya secara etnisnya Arab. Betul. Dia melihat pribumi kok ada non Arab gitu, baca kitab berbahasa Arab, bukan sembarang kitab lagi, kitab kontemporer pada saat itu ya, yang sangat ya reformis atau revolusioner lah dalam skala pembaharuan ya. Nah, gitu. Dari situlah kemudian berangsur-angsur ada keterikatan kuat antara Muhammadiyah dengan para pembaharu Islam di Mesir itu sendiri. Ini bermula dari itu tadi ya, network atau jaringan yang meskipun tidak bertemu secara langsung dengan Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani atau Rashid Ridho pada saat itu, tapi keterikatan itu sudah terbangun dari itu tadi, dari bacaan referensi ulama Mesir tadi. Tapi Kiai Dahlan sendiri kan pernah juga belajar di Mekah. Pada saat itu ada nggak venue atau kesempatan di mana Kiai Dahlan itu juga pernah berinteraksi secara langsung gitu dengan para pembaharu di Mesir? Ya, sepengetahuan saya ada satu informasi yang ini juga populer gitu ya. Beliau ketemu dengan Muhammad Rashid Ridho ketika di Mekah. Jadi terjadilah beberapa pertemuan, kemudian diskusi, dan Ahmad Dahlan mendapatkan suatu pemahaman yang baru terhadap Islam gitu ya. Nah, dari situlah saya kira menjadi titik tolak dari Kiai Ahmad Dahlan mendirikan gerakan Muhammadiyah. Dan itu memang ditulis sendiri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diriwayatkan oleh muridnya Kiai Haji Hajid ya, atau Raden Hajid, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membaca beberapa buku. Ya, diantaranya di situ karya-karya Abduh dan Rashid Ridho. Ada tafsir Al-Manar, kemudian Risalah Tauhid, sampai kepada Islam wan Nasraniyah, ya, Islam dan teologi Kristen yang dikarang oleh Muhammad Abduh. Buku-buku itu diperoleh dari mana kira-kira, Mas Morris? Ya, kalau saya bisa jadi itu diperoleh dari jaringan yang ada dari Mesir dibawa ke Mekah. Oh, melalui ke Mekah dulu. Seingat saya, ini saya termasuk yang suka eksplorasi kalau ketika di Kairo itu saya sering
sering menjadi tukang buru buku gitu ya. Pemburu ya, buser. Karena kebetulan ada beberapa dosen IAIN, dosen UIN yang menyelesaikan disertasinya di sana. Itu ada proyeknya Pak Amin Abdullah di UIN itu. Itu saya biasanya suruh nyarikan buku ini. Maka ada banyak perpustakaan klasik di Mesir. Contohnya Mustafa Halabi. Ya, ada juga Bulak atau Al-Amiriyah itu yang mencetak buku-buku yang itu jaringannya seperti apa itu sampai ke Indonesia. Saya kira lewat Mekah itu. Nah, dari situlah saya kira Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan buku-buku, akses ke buku-buku itu. Iya. Oke. Nah, setelah generasi Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui buku-bukunya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho tadi itu, terus siapa lagi yang punya interaksi dengan Mesir tadi itu dari kalangan Muhammadiyah? Ya, jadi yang pertama Kiai Mas Mansur. Mas Mansur itu sekitar tahun 1910 gitu ya. Itu datang ke Mesir dan itu Kiai Ahmad Dahlan belum mendirikan Muhammadiyah dan Mas Mansur sendiri belum masuk ke Muhammadiyah. Masih bersama dengan sahabatnya Kiai Wahab Hasbullah gitu kan. Karena Muhammadiyah sebagai organisasi kan belum ada. Tapi gitu. Secara mungkin orientasi pemikiran sudah ada. Mas Mansur itu beberapa kali ketemu Syekh Al-Azhar ngaji di sana, ada namanya Syekh Mustafa Al-Marogi gitu ya. Itu kitabnya terkenal sekali kalau di sini kan kita pakai Al-Marogi. Iya, Al-Marogi, kemudian bisa jadi ketemu Muhammad Abduh bisa jadi gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada setelah itu beberapa bapak bangsa kita yang mereka kebanyakan lulusan Al-Azhar. Ada namanya Pak Profesor Abdul Kahar Muzakir. Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir yang kemarin dinobatkan tahun 2019 ya, pahlawan nasional itu. Kemudian ada Pak Muhammad Rashidi, Menteri Agama yang pertama. Nah, itulah saya kira termasuk yang alumni Al-Azhar dan Muhammadiyah dan berperan penting ya, tidak hanya untuk transfer pemikiran ya, tapi juga untuk kelahiran bangsa Indonesia gitu. Karena tesisnya siapa itu yang mengkaji tentang Persis itu, orang Amerika yang McGill itu, saya lupa itu. Jadi pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia itu juga dilakukan oleh para pelajar Indonesia di Mesir. Sebelum gitu. Nanti asik gitu untuk dibincangkan. Yang awal kan ini geng Surabaya ya, Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang juga nanti menjadi salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama ya di Indonesia. Ketika ke Mesir itu kalau generasi Kiai Mas Mansur ini, dia dalam konteks ke sana itu memang belajar atau semacam utusan gitu, atau apa programnya di sana pada saat? Ya, seingat saya memang belajar gitu ya, Mas Mansur. Memang kuliah gitu. Setelah di Mekah beberapa tahun kemudian mendapat informasi untuk belajar ke Mesir, dan itu saya kira termasuk orang-orang Indonesia pertama yang belajar ke Mesir itu, Mas Mansur itu. Nah, karena setelah itu yang kalau saya tulis di situ itu yang pertama kali mendapat gelar S1 ya, atau Lisong gitu ya. Lisong, LC gitu ya. Nah, itu namanya Muhammad Janan Thaib itu. Itu orang Padang gitu ya. Muhammad Janan Thaib. Ya, Muhammad Janan Thaib. Itu sezaman dengan setelah itu Kiai Mas Mansur ada Mahmud Yunus gitu ya. Mahmud Yunus yang penulis kamus gitu ya. Bahasa Arab Indonesia itu. Nah, kemudian dari situlah lahir Persatuan Pelajar dan lain sebagainya untuk mendiskusikan kemerdekaan Indonesia. Dan Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir. Betul. Kalau yang di sini kan juga Mas Mukhlis menulis tentang ada namanya Seruan Azhar itu ya. Surat Azhar itu di generasi siapa itu dibuat atau diterbitkan? Seingat saya
segenerasi dengan Pak Kiai Mahmud Yunus itu ya. Oh, ini tadi kelompok Padang kelompok ini Padang tadi. Ya, karena saat itu memang kelompok Padang yang paling banyak, meskipun namanya Jawi ya. Indonesia masih itu terkenal disebut sebagai Jawi. Tapi Jawi itu nggak merujuk Jawa, tapi seluruh alam Melayu. Alam Melayu ya. Alam Melayu baik Nusantara maupun Semenanjung Melayu gitu. Jadi di Al-Azhar itu, di Masjid Al-Azhar itu ada namanya ruwak. Ruwak ya. Ruwak itu semacam ruangan yang berikan kepada mereka para komunitas pelajar dari berbagai macam negara. Nah, ada ruwak Cina, ada ruwak Jawi gitu ya. Nah, kebetulan yang dari Indonesia dan Malaysia saat itu namanya ruwak Jawi. Di sana ada syekhnya tersendiri. Masing-masing ruwak itu diberi syekhnya. Ya, diberi syekhnya tersendiri. Karena kebanyakan itu kan mazhabnya Syafi'i. Maka syekhnya ya dari Syafi'i gitu. Kalau yang dari Maroko atau dari Tunisia ya syekhnya mereka dari mazhab Maliki gitu. Ya, kalau dari India kebanyakan ya Hanafi gitu ya. Jadi kalau dari Muhammadiyah nggak ditanya kamu mazhabnya apa gitu nggak? Muhammadiyah kan belum muncul saat oh, belum ya. Ya sudah ada tapi mungkin belum gaungnya sampai sana gitu ya. Nah gitu. Tapi secara umum di Al-Azhar itu memang mengakomodir seluruh mazhab. Jadi ketika kita mau masuk itu kita ditanya dulu kamu mazhabnya apa gitu kan, Syafi'i gitu ya. Nah maka nanti kelasnya berbeda antara Syafi'i dengan Hanafi gitu. Meskipun juga diajarkan mazhab yang lain gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Terutama bagi teman-teman yang masuk fakultas syariah itu sudah pasti ditanya itu Syafi'i, Indonesia Syafi'i gitu ya. Karena nanti jadi berbeda tersendiri gitu ya. Saya punya pengalaman menarik itu ketika awal-awal saya diundang oleh teman-teman kelas saya dari India gitu ya. Diundang untuk makan malam gitu ya. Nah itu sebelum makan malam biasanya kan kita sholat dulu, sholat maghrib. Nah itu saya ikut jamaah. Nah kemudian ketika imam itu melafalkan waladhdallin, teriak sendiri. Itu yang saya teriak amin sendiri itu cuma saya. Amin gitu ya. Saya kaget, ini kok bisa ya? Oh ternyata memang dalam mazhab Hanafi amin itu tidak dikeraskan gitu kan. Nah itu pengalaman menarik ya di Mesir. Saya berinteraksi dengan teman-teman India yang bermazhab Hanafi gitu ya. Iya. Ya ada juga pengalaman teman saya itu dari orang mana itu namanya? Orang Senegal, terus kemudian berkunjung ke Asia Tengah lah, ke Tajikistan kalau nggak salah. Ya gitu, kok sholat di masjid, waladhdallin, dia sendiri, amin. Kok nggak ada di sekitar saya. Itu saya mengalami sendiri itu ya. Karena dan itu moment of learning buat kita ya, momen belajar. Oh ternyata Islam itu macam-macam begini gitu. Iya, saya akhirnya jadi membuka buku fikih komparasi kan. Kalau dulu ya kita hanya Bidayatul Mujtahid ya. Sekarang kita naik ke ada Fatwa Hindia kalau yang mazhab Hanafi gitu kan. Dan kebetulan saya hidup 3 tahun di asrama itu teman samping saya kamar itu orang India. Oh gitu ya. Ya samping kiri saya orang Turki. Ya mazhabnya hampir sama kan Hanafi ya. Nah gitu. Jadi memang unik di situ juga. Betul-betul saya mendapatkan tadi pandangan yang luas, tidak hanya yang selama ini saya pelajari di pesantren. Jadi ketika nulis artikel ini pun bisa membayangkan ya suasana kira-kira mahasiswa Indonesia pada saat itu di Mesir, apa yang mereka alami, pengalaman intelektual apa yang mereka rasakan gitu tuh bisa ini ya. Termasuk sebentar nih kalau yang Kiai Abdul Qahar Muzakir itu kan juga lumayan aktif ya di sana. Betul. Selain di Suran Azhar, beliau juga aktif nulis di media ya. Betul. Nah, kelebihannya para pendahulu Muhammadiyah yang di sana itu, mereka mau berinteraksi secara politis. Karena memang masih diberi kebebasan ya. Beda dengan zaman saya, zaman rezim Mubarak itu agak tertutup itu kalau udah politik gitu ya. Seperti saya punya pengalaman itu setiap hampir
sebulan ya, itu ada sortir di kamar. Itu kalau yang punya buku-bukunya Ikhwan itu bisa diambil. Oh gitu ya? Iya, sampai seperti itu. Nah, Profesor Kahar Muzakir itu banyak berinteraksi dengan para apa istilahnya kaum revolusional Mesir gitu ya. Namanya Sa'ad Zagdul dan lain sebagainya, yang mereka juga pengen lepas dari Inggris gitu kan. Dari penjajahan, dari penjajahan Inggris masih masa penjajahan di sana. Sehingga itu paling tidak mereka harus juga nulis di koran gitu kan untuk menyuarakan suaranya dan tahu oh ini ada fenomena seperti ini di Indonesia misalkan gitu kan. Sehingga dengan itu apa namanya orang-orang Mesir khususnya kaum revolusionernya itu bisa tahu kondisi umat Islam di Indonesia saat itu yang berusaha untuk juga lepas merdeka gitu. Juga gitu. Dan itu membantu ketika awal-awal kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta kemudian ingin mencari pengakuan kemerdekaan Indonesia. Maka mau tidak mau alumni-alumni Al-Azhar ini seperti Profesor Kahar Muzakir, kemudian Dr. Muhammad Rashidi ini yang menjadi garda depan diplomasi kepada pemerintah Mesir saat itu. Yang kemudian akhirnya menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Mesir, Indonesia. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Jadi, dan itu dibangun jauh sebelum ada, artinya sebelum Indonesia gitu. Artinya ini tadi orang-orang Indonesia yang di Mesir itu sudah menjalin apa itu namanya relasi yang baik dengan kalangan politisi di sana. Bahkan saya baca juga pernah ketemu dengan Hasan Al-Banna, dengan Said Qutb. Said Qutb ya. Ada ini ya, ada rekaman apa yang mereka lakukan atau bincangkan gitu ketika bertemu dengan orang-orang Ikhwan pada saat itu. Saya tulis di situ dan ada yang tidak saya tulis di situ. Kalau yang saya tulis memang yang intens ketemu dengan tokoh-tokoh Ikhwan, salah satunya adalah Pak Rashidi. Haim Rashidi ya? Haim Rashidi ketemu dengan Said Qutb. Saya kira termasuk intens itu. Tapi catatan saya di situ, Said Qutb sebelum pulang dari Amerika. Sebelum hijrah kalau istilahnya sekarang. Iya, sebelum hijrah ya. Artinya dia kan Said Qutb itu awalnya seorang jurnalis, seorang sastrawan dan untuk tulisannya katanya enak sekali untuk dibaca dan bisa menulis dengan tema apa saja gitu. Ya, jadi saya kira itu menarik ya. Kemudian ketemu dengan Hasan Al-Banna juga gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau saya melihat Ikhwanul Muslimin itu seperti Muhammadiyah. Kalau dia tidak berpolitik. Praktis gitu maksudnya ya. Betul. Karena Ikhwan Muslim itu jaringannya seperti Fethullah Gulen lah kalau di Mesir, di Turki itu ya. Seperti Muhammadiyah punya rumah sakit, punya sekolah, gitu kan. Sehingga apa? Kalau misalkan tidak ikut politik praktis, bikin partai, itu saya kira sudah besar seperti Muhammadiyah sekarang ini. Tapi karena ikut politik praktis, maka tentu sekali banyak dinamika. Pada saat Hasan Al-Banna pada saat itu masih nggak ada orientasi politik ya? Tidak ada orientasi, ya. Ya ada, tapi tidak terlalu setajam sevulgar setelah itu ya. Ketika zaman rejim Abdul Nasir itu, sehingga ya tadi ya, itu bisa jadi role model orang-orang Muhammadiyah bagaimana mengelola sebuah organisasi gitu ya. Harus ada ideolognya, harus ada unit usahanya ya untuk implementasi ideologi itu gitu ya. Sebenarnya itu banyak belajar dari Ikhwanul Muslimin. Ada inspirasi dari kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi tidak membawa Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi ke Indonesia, sebagaimana orang-orang Indonesia belakangan gitu. Betul. Nah itu memang sudah sangat politis sekali gitu ya. Karena sudah ada induk politik, bentuk politiknya gitu. Betul. Ya. Kalau itu Profesor Abdul Kahar Muzakir, kalau Haim Rashidi juga menarik gitu. Kalau Haim Rashidi itu Muhammadiyah juga ya? Iya. Karena memang alumni Quake School Muhammadiyah di Jogja, ada di Ngapian itu dan juga di Mu'alimin kalau tidak salah, alumni Mu'alimin. Sehingga ketika di Al-Azhar dia sempat keluar
karena melihat sistem belajarnya sangat tradisional, konservatif gitu ya. Padahal ketika di Indonesia dia sudah di Quick School Muhammadiyah itu tidak hanya belajar agama tapi umum juga gitu. Maka kemudian dia pindah ke Darul Ulum yang menjadi cikal bakal Universitas Kairo sekarang. Nah, di sana dia ketemu dengan Said Qutb, dia belajar bahasa Prancis ya. Apa namanya? Karena memang sangat kuat ya pengaruh Prancis di Mesir. Di Mesir. Ya karena memang dijajah Prancis ya. Iya, sehingga dari situ itu menjadi modal utama dia ya, selain hafal Al-Qur'an juga itu Pak Rasyidi di Mesir gitu ya. Oh ya, 30 juz dia hafalkan di situ di Mesir, dan kemudian habis itu dia S2 di Sorbonne ya. Sampai S3-nya, dan kemudian bisa S3-nya di Sorbonne juga ya. Dapat S3-nya ya, sampai kemudian bisa mengajar di Kanada ya, di McGill di Montreal. Montreal. Dan itu menarik itu sebenarnya kalau Pak Rasyidi ini ya. Sebagai alumni Mesir, tapi awalnya di Al-Azhar kemudian ke Darul Ulum, sehingga punya cara pandang yang lain gitu. Iya, katakan kalau dirunut dari awal kan Muhammadiyah gitu, terus kemudian dapat pendasaran keagamaan di Mesir yang kuat, terus kemudian mendapatkan ilmu-ilmu sosial dan macam-macamnya di S3 di Perancis, lengkap itu tradisi keislaman maupun kemodernannya dapat gitu. Terus kemudian mengajar di McGill Kanada, dan pada saat itu ada salah seorang sarjana yang sangat dihormati di Barat dalam konteks studi orientalisme, studi hadis gitu, Yosef Sah, katanya pernah berdebat juga dengan Yosef Sah di itu saya tulis di situ karena untuk mengingat istilahnya ya, sudut pandang intelektualnya Pak Rasyidi gitu ya, yang dia sebagai Muslim tapi juga pengen istilahnya insider gitu ya. Ya, jadi dia juga punya pengalaman sebagai seorang Muslim mengajar Islam. Jadi kalau ada hal-hal yang bagi dia itu tidak tepat, maka ya harus diluruskan. Gitu. Dia paham. Salah satunya Yosef Sah itu. Betul. Kalau orientalis kan pure sebagai objek kajian. Gitu. Sementara bagi orang seperti Pak H.M. Rasyidi, dia bisa melakukan dirinya sebagai objek kajian pada saat yang sama, tapi dia bisa merasakan feel sebagai Muslim bagaimana menganggap hadis misalnya studi tentang hadis dan segala macamnya. Menarik sekali. Oke, itu generasi kesekian orang Indonesia di Mesir. Selain itu siapa lagi, Mas? Nah, selain itu yang terpenting saya catat di situ, selain para pendahulunya tadi, ada Haji Abdul Karim Amrullah, atau kita kenal dengan Hamka, dan ayahnya yang pertama kali datang ke Mesir itu diutus sebagai utusan Islam Indonesia, umat Islam Indonesia, untuk menghadiri kongres setelah khalifah itu diturunkan atau dibubarkan di Turki itu. Setelah di Turki sekitar tahun 1926 kalau nggak salah. Nah, itu umat Islam di Timur Tengah. Kan Turki Utsmani runtuh 1924. Ya, 24. Setelah itu ada kongres khalifah umat Islam untuk Islam di dunia. Gimana nasib khilafah ini gitu kira-kira ya. Nah, itu menjadi utusan umat Islam di sana. Dan kemudian Al-Azhar setelah melihat jasa-jasanya kemudian diberikan Dr. Honoris Causa. Itu ayahnya Hamka ya. Nah, kemudian setelah itu tahun 1960-an Hamka pun putranya itu diberikan Dr. Honoris Causa karena salah satu karyanya yaitu Tafsir Al-Azhar itu sangat itu sampai sekali. Ke Mesir ya. Artinya sampai dalam pantauan Mesir bahwa orang ini punya karya, punya sumbangan yang luar biasa untuk keilmuan Islam gitu ya. Dan seingat saya itu memang karena setelah Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia itu, kalau nggak salah Syekh Abdul Halim Mahmud kalau nggak salah ya. Syekh Abdul Halim Mahmud atau Syekh Shaltut itu saya lupa itu ya. Mahmud Shaltut. Paling tidak itu sebagai seorang Grand Syekh Al-Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar, mendapatkan masukan, ini ada loh. Orang Indonesia yang bagus, kapasitas keilmuannya dan layak diberikan Dr. Honoris Causa. Gitu. Luar biasa ya. Ayahnya Haji
Abdul Karim Amrullah, terus kemudian Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oke. Nah, yang menarik di pertengahan 1950-an itu ada generasi Muhammadiyah tapi dari kaum perempuan yang berani ya untuk kuliah di Timur Tengah. Jadi kita tahu namanya Timur Tengah kan budaya patriarkalnya sangat ketat ya. Sampai sekarang pun perempuan tidak boleh, terutama di Saudi Arabia, tidak bisa menerima tolabah atau mahasiswa perempuan dari luar negeri gitu kan. Oh gitu ya? Iya, karena semuanya laki-laki kalau di Saudi. Setahu semua tahuan saya. Nah kecuali Mesir. Nah Mesir ini sejak lama dia terbuka, mau pelajar laki-laki perempuan itu bisa kuliah di Mesir gitu. Nah tercatat di situ ada namanya Profesor Baroroh Barid dengan Profesor Zakiyah Darajat. Profesor Zakiyah Darajat. Kalau Profesor Baroroh Barid itu kuliah di Al Azhar, karena di Al Azhar ada namanya kuliah banat. Ada kuliah banat di sana. Memang untuk Azhar for girl gitu ya. Untuk perempuan ada yang untuk banin, untuk cowok gitu ya. Nah gitu. Kemudian kalau yang Profesor Zakiyah Darajat itu di Universitas Ain Shams, psikologi gitu ya. Nah itu menarik karena termasuk generasi awal perempuan Indonesia yang mau belajar ke luar negeri, terutama Timur Tengah. Tadi di tengah budayanya itu patriarki, termasuk di Indonesia sendiri kan. Ya, jadi perempuan belum dianggap layak untuk memperoleh sampai derajat pendidikan. Betul, mempunyai kesetaraan tinggi, yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan jenjang pendidikan tinggi gitu ya. Saya kira itu kalau dijadikan satu penelitian tersendiri menarik itu. Bagaimana dia berangkat ke sana gitu kan. Betul. Kalau Profesor Siti Baroroh Barid sendiri backgroundnya di sininya dari. Nah, kalau di sini backgroundnya saya lihat sastra Asia Barat ya. Oke. Khususnya ke filologi manuskrip, filologi sehingga kemudian ketika pulang ke Indonesia diangkat menjadi profesor perempuan pertama di bidang filologi. Iya, di Indonesia. Di Indonesia ya. Di Indonesia dalam bidang filologi gitu. Iya, saya dulu saya bahasa sastra Arab, salah satu mata kuliah saya itu ada namanya filologi itu. Filologi ya, buku babonnya itu ya adalah bukunya Profesor Baroroh Barid gitu yang diajarkan Bu Nabila Lubis di Jakarta. Itu ada Pak Oman Fathur Rahman itu juga menggunakan buku babonnya Profesor Siti Baroroh Barid itu gitu. Luar biasa. Dan kalau yang pernah menjadi ketua Asia ketika pulang itu ya itu Profesor Barid juga ya. Kalau Profesor Zakiyah Darajat itu dulu pendidikan menengahnya dari kuliah Mubalighot Muhammadiyah di Padang. Jadi semacam SMA atau kalau sekarang ya pendidikan tingkat menengahnya. Oke. Dan itu juga untuk bicara soal psikologi agama, apalagi psikologi Islam, itu adalah pionirnya gitu. Mau nggak mau kalau bicara soal itu ya harus ngerujuknya kepada Profesor Zakiyah Darajat gitu. Oke, itu masa-masa itu tahun berapaan itu? Sekitar 50-an ya. Terus kalau generasi setelah itu masih ada lagi? Nah, generasi setelah itu saya kira tambah banyak ya. Sampai sekarang banyak sekali alumni Al Azhar yang dulu sebelum ada namanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau cabang Muhammadiyah istimewa di luar negeri, ya itu ada namanya mereka tergabung dalam Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Ada juga Ikatan Keluarga NU gitu ya. Itu dan setelah mereka selesai, mereka banyak mengabdi di Muhammadiyah di berbagai, karena seingat saya dulu Muhammadiyah itu sering memberikan rekomendasi bagi yang mau sekolah di Timur Tengah, tidak hanya di ormasnya. Kita tahu ada namanya Pak Lukman Harun gitu ya. Pak Lukman Harun ya. Itu sangat kuat hubungannya dengan Timur Tengah gitu ya, tokoh-tokoh Timur Tengah dan organisasi di Timur Tengah, dan itu banyak memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu sangat manjur, itu langsung bisa mendapatkan beasiswa.
Oh gitu ya. Ya, baik itu di Saudi Arabia, di Mesir gitu ya. Saya kira itu menjadi menarik itu. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Kalau model semacam itu. Kalau sekarang saya kira sudah tidak ya, karena semua pakai seleksi ya. Oh beda. Sekarang lebih terstruktur, tersistem gitu ya. Model rekrutmen mahasiswanya. Oke. Ini bagian yang agak akhir tentang sekarang kontribusi dari orang-orang yang pernah belajar di Mesir tadi itu. Apa yang mereka bawa ke Indonesia? Kalau tadi kan misalnya Profesor Abdul Qahar Muzakir. Beliau ke sini di awal-awal kemerdekaan terlibat dalam pergerakan Indonesia gitu kira-kira ya. Terus kemudian H.M. Rashidi juga begitu. Beliau itu Menteri Agama yang pertama ya? Ya, Pak Rashidi itu. Departemen Agama. Jadi saya kira apa yang bisa dikontribusikan ada banyak ya. Salah satunya reformasi sistem pendidikan tinggi, ya, terutama Al-Azhar. Dan itu diprakarsai oleh Syekh Muhammad Abduh agar Al-Azhar itu juga membuka fakultas umum. Sebelumnya hanya keagamaan saja. Kayak IAIN lah dulu ya. Jadi Al-Azhar harus membuka fakultas pertanian, fakultas kedokteran gitu kan. Dan itu paling tidak menginspirasi pendirian universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang sejak awalnya ketika membuka universitas ya itu tidak hanya mendirikan fakultas umum saja, tapi juga ada fakultas agamanya. Sehingga paling tidak integrasi keilmuan itu sudah ada di situ gitu loh. Minimal ada dialog. Minimal itu. Ya, makanya antar dua ketika mohon maaf ya, ketika UIN IAIN berubah menjadi UIN dan membuka fakultas umum, nah saya kira itu sudah dipelopori oleh generasi-generasi awal Muhammadiyah yang belajar ke Mesir. Nah, contohnya Pak Abdul Qahar Muzakir. Nah, itu kan menjadi rektor Universitas Islam Indonesia, perguruan tinggi swasta atau bahkan negeri ya. Sebelum ada negeri, sebelum ada UIN, kan? Belum ada IAIN pada saat itu. Ya, itu Pak Qahar Muzakir kan mendirikan, termasuk yang pendiri UI. Pendiri UI. Ya. Itu beliau tidak hanya membuka fakultas umum, tapi juga ada fakultas syariahnya itu ya dulu ya. Nah, itu menjadi menarik kalau saya gitu, sehingga benar-benar apa yang gagas dalam pembaruan Islam oleh Syekh Muhammad Abduh itu ada hubungannya salah satunya di situ gitu ya. Nah, gitu. Nah, artinya pengalaman pergaulan di Mesir, juga pengalaman keilmuan di sana dibawa ke Indonesia. Oh, kalau mau bikin institusi pendidikan tinggi, dua-duanya mesti ada nih ya. Yang ulum nakliyah dan hukum akliyahnya mesti ada nih, nggak bisa salah satunya. Menarik sekali. Saya kira salah satu kelebihan dari para alumni Al-Azhar itu ya, entah nanti ketika dikembali di Indonesia itu mau ke berbagai macam organisasi Islam, itu saya kira ada cara pandang moderatnya itu. Jadi ya Islam itu ya ada banyak pemahaman di sana, kemudian terstruktur menjadi ormas dan lain sebagainya itu ya. Saya termasuk pengalaman menarik saya itu ya. Ketika saya punya teman dekat dari Indonesia, meskipun dari Indonesia ya, yang NU itu saya bisa tahu awalnya agak kaget ya. Misalkan kalau setiap mau ujian di Al-Azhar itu pasti saya dibawa oleh teman saya ini. Ini ke makamnya Imam Syafi'i. Oh gitu. Ya, untuk apa? Untuk ngirim Al-Fatihah, biar ujiannya lancar gitu kan. Oh, tawasul gitu. Tawasul gitu. Saya kan ketika di Muhammadiyah nggak pernah diajarin seperti itu kan. Itu nggak ada ajarannya, nggak ada dasarnya itu. Tapi saya menjadi ternyata seperti itu gitu ya. Habis dari makam Imam Syafi'i lanjut ke makam Rabi'ah Al-Adawiyah di sampingnya gitu, sufi perempuan itu. Ya. Tapi niatnya tadi selain mengirim itu agar dimudahkan dalam ujian, kan menarik itu. Kan? Nah, jadi saya punya wawasan tambahan tersendiri sehingga menjadikan
positioning saya itu ya bisa dikatakan wasatiyah lah gitu ya. Nggak kemudian kita nggak jadi temenan lagi karena model Islammu beda sama saya, nggak gitu ya? Iya. Karena selama ini terkenal Muhammadiyah kan ya anti ziarah gitu. Anti ziarah dalam tanda kutip tadi terkait dengan tawasul dengan gitu ya. model tawasul itu. Tapi kalau hanya ziarah kan sejak dulu diperbolehkan. Kalau mendoakan mayit dan segala macam oke. Jadi salah besar kalau ada anggapan Muhammadiyah itu anti ziarah. Ziarahnya boleh gitu kan ya. Tapi mungkin yang agak berbeda ketika ziarah dikaitkan dengan sarana tawasul. Tawasul ke tempat-tempat orang-orang yang dianggap sebagai suci, wali, yang suci gitu ya. Saya jadi menarik gitu. Saya sering ikut ini teman-teman NU di sana itu punya program ziarah para aulia, para wali gitu. Kalau di sini kan ada ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo di sana mereka punya. Gitu jadi saya bisa tahu makamnya Syekh Muhammad Abduh dari situ malah. Gitu ya. Makam Syekh Muhammad Abduh. Ya, kemudian makam Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dari tahu teman-teman di situ makanya. Gitu ya. Tapi memang otentik itu makam mereka beliau. Enggak kalau di Indonesia kan guyonannya Gus Dur gini. Yang menentukan wali dan tidak itu siapa coba? Agen travel. Oh ini makamnya ini. Betul. Ya. Adalah. Itu salah satu pengalaman menarik saya ketika berinteraksi dengan teman yang itu membuka wawasan saya. Ternyata Islam itu tidak hanya satu bidang tanah kecil gitu. Nggak satu kapling milik saya sendiri gitu ya. Tapi ternyata ada kelompok lain yang itu secara kalau saya melihat perbedaan itu secara usul pokok agamanya sama gitu semua ya. Tapi secara cabangnya itu kita bolehlah gitu cara memahami agamanya, cara mempraktekkan bagian-bagian yang furuknya itu bisa saja beda, tapi bahwa mereka tetap Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Quran, sholatnya 5 waktu dan macam-macamnya itu basic yang nggak ada bedanya gitu. Dan itu saya dapatkan di Al Azhar gitu. Gitu ya. Ya bagaimanapun memang kalau kita hidup di luar negeri, berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita, itu sudah momen pembelajaran tersendiri itu. Iya, betul. Dari adat istiadat, pemikiran, aspirasi mereka mau jadi apa dan seterusnya itu adalah momen-momen yang kalau saya itu nikmat gitu. Tuhan paling besar itu. Gitu. Nikmat Allah paling besar itu ketika tadi Allah itu memberikan nikmat kita pikiran kita menjadi luas gitu ya. Artinya kita menjadi orang yang pengasih, orang yang toleran, itu sangat nikmat terbesar itu bagi saya pribadi. Saya juga saya pernah mengikuti konferensi di London itu judulnya Professional Mobility. Mobilitas profesional kaum ulama pada zaman dulu. Ulama dulu kan nggak stay di satu tempat juga. Betul. Mereka kalau mau belajar cari guru itu kemana-mana dan itu membentuk pribadi mereka, cara pandang mereka, wawasan mereka itu juga. Oh iya ya, saya rasakan yang diceritakan Pak Mukhlis di artikel ini, cerita pribadi Mas Mukhlis itu. That what shape us gitu, yang membentuk kita ternyata traveling gitu, mencari banyak guru itu adalah ini gitu, pembelajaran tersendiri. Oke, Mas Mukhlis, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Banyak hal yang kita bincangkan, insya Allah kita bincang lagi. Nanti ini ada juga satu buku yang ditulis oleh Mas Mukhlis Rahmanto tentang biografi intelektual Imam Bukhari. Kapan-kapan kita akan ngobrol soal ini. Insyaallah. Insyaallah. Ini juga ditulis dalam momen-momen yang sepertinya krusial dalam hidup Mas. Yeah. Oke, barangkali mungkin ada pesan nasihat buat teman-teman di sana yang itu tadi mungkin membayangkan Mas Mukhlis masih dalam periode belum ke Mesir, gitu. Kan banyak tuh teman-teman muda yang belajar Islamnya itu dari YouTube, dari Google saja gitu, merasa dirinya paling sudah menemukan Islam yang sejati itu. Apa pesan atau komentar Mas Mukhlis terhadap? Pesan saya cukup sederhana seperti yang dipesankan oleh Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i dalam kata-kata mutiaranya itu ya, syairnya itu kan mengatakan syafir tajid aiwadun aman tufarikuh.
Safir tajid aman tufariku. Iya, iwadon aman tufariku. Artinya merantaulah, pergilah dari kampung halamanmu, tempat kelahiranmu. Niscaya kamu akan mendapatkan iwadon, pengganti dari apa yang telah kamu tinggalkan itu. Iwadon di sini bisa banyak ya, tadi pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup. Betul. Yang lebih luas dari sekedar kita tinggal di kampung halaman atau negeri kita gitu. Kemudian lanjutannya kalau salah fansop gitu ya. Fa inna ladzal aisi fin nasabi. Ya. Artinya kalau saya fansop itu artinya berproses lah gitu ya. Oke. Karena berproses lah. Ya, karena kata Imam Syafi'i fa inna ladzal aisi fin nasabi. Fa inna ladzal aisi fin nasabi. Karena nikmatnya hidup itu udah dalam proses itu. Oke. Ketika kita di perantauan, kita akan mendapatkan banyak tantangan. Ya, hidup harus mandiri, harus menyesuaikan dengan budaya dan lain sebagainya. Dan itulah nikmat hidup yang paling enak itu di situ, di proses itu, hidup itu. Ya, gitu ya. Maka Imam Syafi'i pun pergi dari kampung halamannya ya, menetap di kampung aslinya orang Arab gitu ya. Kampung itu untuk mendapatkan pengetahuan bahasa, budaya gitu ya. Sehingga Imam Syafi'i menjadi mujaddid ya, pembaharu Islam itu pada masanya gitu. Maka ya terutama bagi teman-teman yang baru lulus pesantren ya harus tetap dipupuk untuk belajar di luar negeri. Biasanya Timur Tengah menjadi tujuan, baik itu di Saudi Arabia, di Mesir, sekarang ada Jordan, ada Tunisia, ada Maroko, Sudan. Saya kira semuanya sama saja gitu ya. Dan yang terpenting tadi setelah pulang gitu kan. Nah, ini titik krusial lah itu ya. Setelah pulang tetap kita tidak boleh kemudian jumawa gitu ya. Kita harus tadi lebih paling tidak memegang wasatiyah Islam itu tadi. Wasatiyatul Islam. Karena di Timur Tengah pun banyak sekali perbedaan pendapat, itu Islam dimaknai dari sisi politik macam-macam itu, sehingga ya kita harus pintar-pintar di situ gitu ya. Pintar-pintar memilih dan memilah mana yang bisa diaplikasikan di Indonesia dan mana yang itu ditinggal di sana saja gitu kira-kira. Apalagi ada kalau kutipan Mas Mukhlis di sini kan boleh bahwa Al-Qur'an nuzila fi Saudiyah wa yutla bihi fi Misr wa yu'malu fi Indonesia. Jadi boleh saja Al-Quran itu diturunkan di Mekah atau di Saudi, terus kemudian didiskusikan, dibaca, diperdebatkan di Mesir, tapi ya tetap kalau kita mau mengamalkan di Indonesia gitu makanya di Indonesia. Karena sampai sekarang Mesir itu kerjanya debat terus gitu. Nggak ada habisnya. Dan saya kira Yusuf Qaradawi sendiri pun sebagai pemikir dan ulama yang sampai sekarang banyak disanjung gitu kan, itu meramalkan bahwasanya kebangkitan Islam itu ada di Asia Tenggara. Justru dari Southeast Asia, dari Asia Tenggara. Mudah-mudahan. Karena kita Islamnya Islam peri-peri ya, Islam terakhir gitu kan, sampai datang ke. Kita dianggap pinggiran dulu, siapa tahu gitu jadi center suatu kali. Oke, makasih banyak atas pencerahannya dan obrolannya yang sangat bergizi ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tamu-tamu berikutnya. Juga nanti Mas Mukhlis mendiskusikan buku ini atau tema yang lain juga masih bisa. Insya Allah sampai ketemu lagi di pertemuan atau podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.